Oke, baik. Ah, jadi pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengirimkan kalian video. Ini adalah video pembelajaran untuk materi berikutnya, video kimia, yakni kita akan mempelajari produksi ATP pada mitokondria. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana proses fotosintesis melalui reaksi gelap dan reaksi terang bisa memproduksi ATP. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, itu terjadi pada tumbuhan. Bagaimana yang terjadi pada manusia? Bagaimana sih manusia itu mendapatkan ATP? Sekarang kita akan mempelajarinya. Pertama kita harus paham dulu, ATP itu dihasilkan di ATP itu dihasilkan di mitokondria. Jadi di video ini akan ditampilkan mitokondria. Mitokondria yang biasanya tuh terdapat pada jaringan otot. Ini adalah gambar dari sel, ya, sel makhluk hidup yang terdapat juga pada tubuh kita, ada bentuk seperti kapsul ini namanya mitokondria. Nah, mitokondria di sini dia akan memanfaatkan oksigen yang kita hirup lewat pernafasan untuk nanti menghasilkan ATP. Oke, kita lihat strukturnya. Ini mitokondria itu terbagi dalam beberapa membran. Sebelumnya Ibu infokannya bahwa mitokondria itu dia disebut juga pabrik ATP. Pabrik ATP. Dia bisa menghasilkan sampai 90% produksi ATP bagi terjadi di dalam mitokondria. Oke, nah ATP ini nanti yang akan dirilis dari mitokondria atau dikeluarkan dari mitokondria untuk kemudian dimanfaatkan oleh sel sebagai energi. Kita lihat dulu strukturnya. Di sini mitokondria itu punya 3 lapisan. Ada 3 lapisan membran. Yang pertama kita sebut dengan inner membran. Oke, inner membran. Kita lihat tadi ada inner membran. Ada outer membran, yang pertama ada outer membran. Outer artinya luar, itu membran yang paling luar. Lalu ada inner membran, membran yang di dalam. Nah, inner membran ini dia melapisi matriks. Kalau teman-teman lihat di sini ada area ini, area yang ini namanya matriks. Inner membran itu lapisan yang melapisi matriks ini. Nah, outer membran itu yang luar ini. Jadi urutannya tuh outer atau membran luar, baru kemudian membran dalam, membrannya. Nah, sekarang proses untuk menghasilkan ATP itu sendiri terjadi intermembran space. Nah, nih, intermembran artinya membran antara. Jadi antara membran luar dan membran dalam itu ada membran antara. Area membran antara itu digunakan untuk nanti memproduksi ATP. Intermembran space. Oke, baik. Sekarang ATP yang dihasilkan di intermembran space yang teman-teman lihat ini. Oke. Ini adalah intermembran space. Ini outernya, bawah sini ada innernya. Nah, di dalam intermembran space ini nanti terjadi reaksi. Nama reaksinya adalah reaksi reduksi oksidasi berpasangan. Reaksi reduksi oksidasi berpasangan atau kita sebut dengan fosforilasi oksidatif. Mekanismenya itu namanya fosforilasi oksidatif. Jadi pada dasarnya reaksi untuk menghasilkan ATP itu adalah reaksi kimia. Dan jenis reaksi kimia apa yang digunakan untuk menghasilkan ATP adalah reaksi reduksi oksidasi. Nanti akan melibatkan di sini teman-teman lihat ada 4 kompleks. Kompleks 1 ada kompleks nanti ada kompleks 2, ada kompleks 3, kompleks 4, lalu di sini ada tempat ATP sintesis. Tempat sintesis ATP. Kompleks-kompleks ini terbuat dari protein. Ya, kompleks-kompleks ini terbuat dari protein. Apa fungsi dari protein masing-masing? Itu akan dijelaskan di video. Teman-teman perlu memahami dulu yang pertama bahwa pada sel manusia atau sel makhluk hidup, ATP dihasilkan pada mitokondria. Nah,
Mitokondria itu memiliki tiga lapisan membran, yang ada membran luar, membran antara atau intermembran, dan membran dalam. Nah, yang melindungi matriks adalah membran dalam. Sedangkan tempat terjadinya atau tempat sintesis ATP itu terjadi pada intermembran atau membran antara, terdapat antara membran luar dan membran dalam. Nama reaksi atau reaksi kimia yang terjadi untuk menghasilkan ATP itu adalah reaksi reduksi oksidasi berpasangan atau dinamakan fosforilasi oksidatif. Dia akan melibatkan ada 4 kompleks. Sebenarnya ada 4 ya di sini. Ada 4, nanti akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Ada 4 kompleks dan 1 protein sintesis. Oke, ada 4 kompleks di sini, kompleks 1, kompleks 2 nanti ada, kompleks 3, kompleks 4, dan ini ATP sintesis. Nah, ini kompleks terbuat dari protein. Untuk bisa menghasilkan ATP di sini, di area ATP sintesis ini, nanti akan terjadi yang namanya transfer elektron. Nah, karena reaksi tadi kan namanya reaksi reduksi oksidasi. Teman-teman tentu tahu bahwa reaksi reduksi oksidasi itu melibatkan namanya elektron. Terjadi penambahan elektron atau pengurangan elektron. Nah, itu reaksi reduksi oksidasi. Nah, sehingga di sini nanti akan terjadi transfer elektron antar kompleks hingga kemudian sampai di ATP sintesis untuk akhirnya menghasilkan ATP. Nah, transfernya akan terjadi seperti apa? Akan dijelaskan. Oke, untuk video yang pertama itu akan menjadi pengantar dulu teman-teman memahami transfer energi dalam mitokondria.